Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai Malam ini adalah malam kita akan menyambut 17 Agustus, di mana 17 Agustus adalah hari kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Patut kita syukuri bahwa besok adalah hari jadi atau Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Kita akan bahas hari ini ngabako, ngawangkong bareng kolot, dan juga di sini sudah ada para tim Debakos 99 yang akan mengilustrasikan juga, membuat sketsa tentang obrolan kita di malam hari ini. Ya, kita akan coba diskusikan tentang bagaimana negara kita yang sudah 75 tahun merdeka. Ini adalah komentar dari warga masyarakat, khususnya tim Debakos 99. Ada Abah Ahmad, ada Kang Asep di sini, ada Kang Anjar, dan saya sendiri kameramen, ya, Bang Eje, Mr. Eje ya. Oke, Bah, kita awali di sini. Apa yang mau Abah sampaikan tentang kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah 75 tahun? Bade naon anu disampaikan mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampai. Alhamdulillah, malam ini kita menjelang beberapa jam esok hari atau beberapa menit masuk ke tanggal 17 Agustus tahun 2020. Artinya negara kita sudah menginjak usia di angka 75 tahun. Walaupun sebagai sebuah negara tidak bisa dibandingkan dengan manusia, tapi seumpama usia 75 tahun itu adalah usia manusia, maka itu sudah di tataran usia lanjut. Boleh jadi sudah memasuki umur yang renta. Sebagai sebuah negara yang ada di posisi sangat istimewa, boleh dikatakan Indonesia itu sebuah negara yang sangat diuntungkan dengan ada di antara dua benua dan dua samudra. Kemudian di posisi musim ataupun iklim itu di tropis, ada dua musim ya, yaitu musim hujan dan kemarau. Nah, seumpama kita mau berbicara tentang kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun, kita bisa belajar dari perjalanan negara lain seperti misalkan Jepang. Jepang seusai Perang Dunia Kedua 1945 itu hancur porak-poranda dari sisi kehidupan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan. Tapi kita bisa lihat dalam sejarah perjalanan negara Jepang, di angka Jepang setelah hancur 1945 bangkit di tahun 1960-an. Ciri-ciri dari kebangkitan Jepang itu adalah membanjirnya produk-produk Jepang ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Artinya memang untuk Indonesia yang dibandingkan dengan Jepang yang tidak punya sumber daya alam yang sedemikian sangat kaya raya seperti Indonesia, semestinya, seharusnya Indonesia itu sekarang ke-75 tahun sudah dalam posisi lepas landas kalau dalam perencanaan jangka panjangnya kedua Pak Harto waktu itu.
Artinya kita sudah menjadi sebuah negara walaupun tidak maju tapi termasuk macan Asia lah. Boleh dikatakan kita seharusnya seiring sejalan dengan negara Korea Selatan, Taiwan, ataupun misalkan boleh dikatakan tidak jauh ketinggalan dengan negara-negara di Asia lainnya. Namun kenyataan sungguh sangat menyedihkan, negara kita saat ini walau bagaimanapun kita sebagai warga negara sangat prihatin dengan kondisi negara saat ini, di mana yang paling jelas adalah semakin kita menginjak usia kemerdekaan yang lama, makin bertambah hutang luar negeri kita. Walaupun memang dikatakan bahwa hutang itu untuk membangun, tapi idealnya sebuah negara yang maju itu adalah semakin tidak bergantung kepada pihak-pihak luar yang memberikan pinjaman atau debitur kepada negara kita. Kenapa? Karena dari sisi sumber daya alam kita sudah sangat kaya raya dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Nah, pertanyaannya kenapa bisa seperti itu? Harus kita akui bahwa memang semuanya bergantung kepada political will para pengelola negara ini. Mau seperti apa negara ini dibawa kemana, bergantung kepada para pembuat kebijakan. Kembali kepada amanat bagaimana negara ini kita bangun, itu harus didasarkan kepada pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat. Kita ingatkan malam ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu hadir ada satu adalah untuk melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, turut aktif serta dalam perdamaian dunia. 4 hal yang ditujukan mengapa negara ini hadir, mengapa negara ini ada, mengapa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dilahirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, itu tidak bisa dilepaskan dari 4 hal ini. 3 hal pertama itu berbicara tentang kepentingan domestik, melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia tanpa kecuali. Tidak boleh sejengkal tanah pun negara ini dicaplok, dikuasai oleh asing. Memajukan kesejahteraan umum, artinya penghuni negara ini, penduduk yang ada di negara ini harus sejahtera, harus berkeadilan, berkesejahteraan. Dan ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa, artinya bahwa kehidupan berkebangsaan kita ini harus dalam tataran yang sesuai dengan norma-norma adat budaya timur, harus dalam posisi bagaimana kehidupan ini diatur oleh hukum, oleh undang-undang, sehingga mencapai posisi kehidupan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Setelah itu semua terpenuhi, baru kita berbicara tentang kepentingan luar, yaitu bagaimana Indonesia sebagai sebuah negara yang sudah bisa menjaga kedaulatan keluar dan ke dalam, sudah bisa memajukan kesejahteraan rakyatnya, dan sudah menciptakan kehidupan yang berdasarkan norma dan hukum. Baru kita berbicara tentang peran Indonesia di luar, yaitu menciptakan perdamaian dunia yang abadi. Nah, balik lagi, bagaimana sekarang saya berpendapat sebagai seorang warga negara Indonesia, jangan pernah berputus asa, selalu masih ada harapan. Harapan itu selalu harus ada dalam dada setiap warga negara Indonesia. Apa yang kita capai hari ini, kekurangannya mari kita perbaiki. Apa yang sudah dicapai mari kita jaga dan kita tingkatkan. Jadi kesimpulannya, janganlah lupa bahwa NKRI ada hadir untuk warga negara Indonesia dan dunia. Selamat Hari Kemerdekaan
Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-75. Tetap semangat merdeka. Nah, itu dari Debakos, para pemirsa channel Debakos 99. Pesan dari Abah selaku tim Debakos 99. Nah, kita ke Kang Anjar di sini membuatkan sebuah sketsa yang hadir di malam hari ini, dan kita sebenarnya sudah bisa menebak sosok beliau. Di goresan sketsa ini ada gambar siapa atau Bismillahirrahmanirrahim, insyaallah izin Allah. Nah, inilah yang tadi saya sebutkan bahwa kemerdekaan kita ini memang tidak terlepas dari peran pentingnya semua ulama yang ada di Nusantara ini, yang begitu mendorong, memberikan semangat dalam mengambil suatu keputusan untuk beliau yang sudah memproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Jadi ini adalah salah satu tokoh yang dulu memproklamirkan atau mengusung kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 bersama sang proklamator kita. Seperti itu, Kang Anjar. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Tidak bisa menyebutkan namanya, tidak diizinkan, karena bagi mereka menyebutkan nama siapa beliau adalah suatu aib, dan itu adalah prinsip dari Debakos. Balai Debakos, kalau diizinkan kita akan berkomunikasi dengan energi atau dimensi lain yang malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kalau diizinkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten anu disuhun para incu sadayana silaturahmi, sejak silaturahmi sareng sepuh mugia katampi enjing atau dinten ayeuna bangsa Indonesia merdeka, naon anu diperyogikan ku bangsa Indonesia kanggo bangkit tina sagala rupi bencana sareng nu sanesna. Semohon. Jangan lupakan sejarah. Iya. Nah, pemirsa, salah satu energi ataupun yang hadir hari ini memberikan pesan kepada kita, ya mungkin istilah jas merah, jangan sampai lupakan sejarah. Melewati jam 12 tengah malam
Artinya kita sudah memasuki tanggal yang sangat dikeramatkan oleh seluruh bangsa Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus 2020 tahun ini. Bung Karno pernah menyampaikan beberapa pidato atau pesannya kepada kita sebagai rakyatnya sekarang, bahwa bangsa yang besar, bangsa yang tidak pernah melupakan jasa-jasa para pahlawannya, dan yang sangat penting selalu diingatkan, kita sebagai warga negara Republik Indonesia jangan sampai pernah melupakan sejarah, terutama yang berhubungan dengan kelahiran negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Malam ini sebelumnya saya memohon izin kepada para pahlawan yang sudah berjuang, sudah rela mengorbankan keringat, harta, darah, dan jiwanya untuk kemerdekaan negara kita. Dan kita pun sebelum membacakan naskah yang sangat bersejarah buat negara kita, memohon maaf jika kita membacakannya sambil dalam keadaan seperti ini. Tidak bermaksud untuk tidak menghormati, tetapi memang ini yang bisa kita lakukan. Mari kita coba simak naskah yang bersejarah buat negara kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, tertanda Soekarno-Hatta. Demikian naskah yang menandai lahirnya sebuah bangsa yang besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-75. Tetap semangat, jaga persatuan, merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih.